Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah." Ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang tentang karomah seorang wali dari golongan Ba'alawi, ya tidak ada dasar referensi data kitabnya. Kalau toh ada, mungkin buatan mereka sendiri. Maksud ada seorang yang ngakunya wali, ya namanya ini mau nyanjung-nyanjung ya golongannya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari kayaknya seorang habaib yang kemudian mencoba mengulas ya bagaimana perilaku para wali, atau lebih tepatnya mungkin kita sering mendengar istilah karamah para wali. Tetapi dia mengutip ini, mengulasnya ini, waduh, ini betul-betul membuat kita dia geleng-geleng kepala bahwa apa yang dia ceritakan itu tidak seperti ketika kita mendengar cerita-cerita karamah para wali ya. Dan yang diangkat ini adalah wali-wali dari kalangan mereka, dari kalangan habaib, dari kalangan Ba'alawi. Dan ini betul-betul membuat kita ya berpikir keras, karena ini betul-betul di luar nalar. Tetapi bagi kita bahwa ya sudahlah, jangan terlalu banyak membuat sebuah hayalan-hayalan yang sifatnya cerita-cerita hurapat ya, yang cerita-cerita tahayul, karena itu hanya akan membuat umat ini kemudian menjadi kebingungan. Padahal agama itu rasional dan agama itu punya dalil. Nah, inilah yang kemudian diluruskan ya oleh Kiai Nur Ikhya ya, yang memang juga cukup kritis melihat persoalan-persoalan dalam agama, apalagi yang terkait dengan para habaib. Dan ini menjadi menarik dan tentu penting untuk kemudian kita edukasikan supaya umat Islam betul-betul paham, dan para santri-santri mereka yang terlanjur fanatik kepada kalangan habaib itu bisa menggunakan rasionalitasnya dalam melihat dan memahami apa yang disampaikan oleh ya guru-guru mereka. Karena jika seperti ini ya betul-betul kita disuguhkan sebuah informasi yang di luar nalar, yang menurut kita ini kan asumsi-asumsi ngaur ya. Nah, seperti apa? Kita simak dulu sama-sama. Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo, siapa yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih.
Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, "Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah, ya ahlul bait Rasulillah." Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf. Jadi Syekh Umar Muhdar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Sigaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua, Syekh Umar Muhdar keturunan tadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdar, fam Al-Muhdar, Habib Hasan Al-Muhdar di sini ya Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, "Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut." Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, "Istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat." Iya. Sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngeliat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, "Waduh, anak saya meninggal ini." Dipanggil istrinya dimarahin, "Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini?" Nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, "Ntar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil. Sini pembantu, khadamah sini, pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong?" Maksudnya, Bu, dari semenjak anak ini melahir, kamu suka gendong. Kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? "Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub." Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya, Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? "Enggak, Bu, saya enggak bohong." Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. "Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub." Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? "Enggak, Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin." Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati, ya. Kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Habib tersebut semakin lama semakin kurang waras ya. Mohon maaf ya, ini agak intelektual sedikit ya. Semakin lama kita mengikuti karya cerita dongeng mereka, itu semakin menjauh dari akal sehat, alias semakin tidak waras. Apakah itu mungkin terjadi sesuai yang diceritakan beliau tentang karomah seorang wali dari golongan Ba'alawi ya. Di masa itu mungkin ada benarnya, tetapi tidak 100% benar. Karena apa? Tidak ada dasar referensi data kitabnya. Kalau toh ada, mungkin buatan mereka sendiri. Masa ada seorang yang ngakunya wali ya, namanya ini menanjung-nyanjung ya, golongannya sendiri ya, sampai bisa rantai dari langit ke bumi bisa didatangkan ya. Bukan rantai baja, besi, bukan, tapi rantai emas ya. Masya Allah.
Begitu juga saat bisa menghidupkan manusia dan bisa mematikan manusia. Jadi ikuti sendiri ceritanya. Ini namanya pembodohan yang terstruktur secara masif terus-menerus dilakukan, sama seperti perilaku penjajah Belanda dahulu. Ini membuat bangsa kita ini bodoh. Dan anehnya banyak pula yang percaya. Kalau kita hidup pada abad 17 ke belakang, mungkin ya setengah percaya itu masih ya cukup bagus lah ya. Tapi kalau kita hidup di abad 21 ini kok percaya dengan cerita takhayul khurafat seperti itu, berarti ada yang perlu kita benahi akal sehat kita. Karomah itu tidak seperti itu. Karomah itu begini loh. Contoh, ada seorang habib punya nama terkenal, banyak jamaahnya, terus dia itu dekat dengan fakir miskin, duafa orang-orang cacat, menyandunginya, memperhatikannya, menyelamatkannya, menjamin masa depannya dengan menyekolahkannya atau memberikan keterampilan kepada mereka. Itu namanya karomah. Hebat itu. Karomah itu. Atau justru bahkan dia bukan seorang ahli di bidang agama, tetapi dia tergerak hatinya untuk melakukan penghijauan di gunung-gunung supaya penduduk di bawah gunung itu tidak kehabisan sumber mata air. Yang akhirnya seorang bapak ini mendapatkan medali Kalpataru ya dari presiden misalnya. Itu seorang wali itu. Seorang wali Allah itu menyelamatkan banyak orang hanya dengan menanam pohon terembesi di atas bukit supaya bisa menyimpan air hujan pada musimnya, dan di musim kemarau penduduk di bawahnya tidak sampai kekeringan, mata air tetap mengalir selamanya sepanjang tahun. Itu seorang wali Allah. Kadang ada seorang yang kelihatannya ahli maksiat, tapi ternyata dalam hatinya dia tidak tegaan, mempunyai rasa rahmah terhadap orang-orang lemah. Bisa juga itu dia seorang wali Allah atau waliyah, wali perempuan pilihan Allah. Bisa juga. Nah, itu baru namanya karomah. Ada seorang anak tukang becak, tapi bisa kuliah sampai S2, itu namanya karomah. Kiai yang laris diundang ngaji dengan tarif bisyarah tinggi, terus dia mau menggratiskannya, disumbangkan untuk lembaga yang mengundangnya, nah, itu namanya karomah. Itu namanya ma'unah. Jangan karomah itu ditarik ke hal-hal yang tidak masuk akal. Justru jika ini diteruskan, pemahaman pembodohan pendangkalan ini, ya, maka Indonesia ini tidak akan bisa maju. Masih tetap akan menjadi negara yang tertinggal peradabannya. Saat ini, bahkan sejak tahun 2009 yang lalu, China itu mampu membangun gedung 57 lantai hanya butuh waktu 19 hari. Itu namanya karomah. 57 lantai gedung dibangun dalam waktu 19 hari. 30 lantai dibangun hanya dalam waktu 9 hari. Kok bisa? Harusnya itu yang kita tiru. Jangan sampai malah justru percaya dengan karangan bebas cerita mulut para habib yang tidak waras. Nggak ada referensinya. Kalau ada, akan saya beli berapapun harga kitabnya. Saya tidak nantang.
Kalau memang cerita itu ada referensinya, ada dasar utamanya dari kitabullah, dari hadis Nabi, terus ada ijma' qiyasnya, saya akan beli kitab itu. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Kalau toh misalkan ada dalam kitab Torekoh, dalam lingkup khusus mereka, itu memang diada-adakan. Yang aslinya memang tidak ada, supaya para pendengar, audien, para pengikutnya, jamaah santrinya itu semakin takluk, semakin tunduk, semakin patuh, semakin butuh dengan ras paling utama di muka bumi, yaitu ras Habib, ras Bani Alawi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.